3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo kawan-kawan superhero gue, kita balik lagi ke part 2 dari laporan malam aktivitas kita. Di part 1 tadi kita udah nyampe di bagian 4 dari video kita, yaitu di bagian dimana gue ngejelasin aktivitas laporan kegiatan dari setiap jam dan setiap aktivitas dari kegiatan gue hari ini secara detail dan komprehensif. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ada beberapa catatan yang pengen gue jelasin ke kalian. Pertama, belakangan ini secara nggak sadar gue nyoba niruin gaya youtubernya Harapan 1140 dan Frost Diamond. Cuman demi ngehibur kalian. Tapi dari situ gue nyadarin kalau ketika gue niruin mereka, gue ngerusak kualitas jiwa gue sendiri. Maksud gue mereka orang baik, tapi di YouTube mereka orang-orang dengan lower consciousness. Gue nggak mau bertingkah jadi monyet karena kita di sini punya tujuan satu, ngembangin kesadaran manusia super. Jadi gue nggak mau ngikutin mereka cuman buat asik-asikan and nge-entertain mereka. Nope. Itu bakal jadi simbiosis parasitisme buat gue. Nope. Tapi on side note, gue suka banget skinnya Frost Diamond. Jadi applause buat dia. Gue suka banget skinnya keren banget. And not sampai lain. Jadi barusan gue ngebandingin catatan malam gue dengan catatan pagi gue. Lalu dari yang gue temuin, ingatan gue bergeser, berubah jauh banget. Dari apa yang gue ingat di pagi hari dan apa yang gue ingat di malam hari. Dan itu menarik. Ini bisa jadi bahan research buat lo. Merhatiin gimana ingatan berubah di pikiran orang-orang. Karena ingatan gue berubah jauh banget. Jadi contohnya, berdasarkan catatan malam gue ingetnya gue bangun jam 8. Padahal di catatan pagi gue, jam 7 itu gue udah bangun dan gue udah bereksplorasi dan ngelakuin segala macam kegiatan dan udah jalan kemana-mana. Bangun, minum, makan, segala macam. On side note tadi, ini catatan gue di pagi hari tadi. Misterius, so be it. So, kita masuk ke part dimana gue menjelaskan aktivitas dari setiap jam kegiatan gue hari ini. Kita masuk bagian jam 5 pagi dimana gue bangun tidur. Jam 5 pagi gue bangun bapak gue, habis itu gue sholat subuh, habis itu gue ngaji walaupun gak niat. Kenapa? Karena ngaji itu kegiatan healing buat gue. Mengingat tidur gue buruk, gue bener-bener perlu healing spiritual ini. Jadi gue ngaji itu kebutuhan buat gue. Ngaji itu nge-healing jiwa gue dan sirkuit rusak yang ada di tubuh gue. Habis selesai ngaji, gue kembali ke alam mimpi. Jam 6 gue masih tidur. Jam 7 kondisi memaksa gue buat bangun karena tidur. Karena mimpi gue udah mulai gak genah-genah, jadi kondisi juga hari ini persiapan buat akikah. Jadi gue memulai hari gue di jam 7 pagi, menghabiskan waktu sejam melakukan hal-hal yang gak terlalu signifikan. Perjanjian kita minggu ini adalah gue dan kita ngembangin kebiasaan sehat untuk ngebentuk kesadaran manusia super, dimana gue mandi air dingin tiap pagi dan berjemur di bawah sinar matahari tiap pagi buat ngebentuk kesadaran yang benar-benar cerah. Tapi mengingat pagi ini event spesial yang om gue lagi benerin mesin air yang ada pas di dalam kamar mandi, dan gue nggak punya niat 1% pun buat mandi bareng dia, maka gue memutuskan buat menunda mandi gue beberapa jam and pergi melesat ngirebar ke JNT. Jam 8 gue pergi buat belanja sayur, beli kartu perdana SIM, and ngirim over herbal lewat JNT. Habis itu gue pulang dengan perasaan keren karena gue baru saja menyelesaikan 3 pekerjaan dengan cekatan and sempurna. Gue bener-bener keren dan gue berdiri di atas dunia.
untuk kemudian 5 menit kemudian menemukan kalau gue udah kehilangan kunci motor gue, padahal barusan gue pegang tangan gue. Sekarang kunci motornya mana, hilang, nyasar, gak tahu nyelip kemana. Dan itulah kualitas di atas rata-rata gue. Jam 9 sampai jam 11 gue kembali lagi ngerjain materi vlog gue, tapi gue bosen dengan konten visualisasi yang gue janjiin ke lo kemarin. Jadi ujungnya gue nyasar ngerjain materi vlog lain. Jam 11 sampai jam 1 jadi gue dipanggil emak gue buat ngebungkusin makanan Akikah. Oke, itu side note, tapi ultimate-nya gue nyampe di sana, gue merhatiin, gue duduk di sana ngebungkusin makanan, gue merhatiin pencahayaan di sini sinematik. Matahari memancar masuk ke dalam celah-celah di dapur dalam cara yang sinematik, yang ngebuat ibu gue yang ngebungkus makanan yang sebenarnya cuma ibu-ibu biasa aja tiba-tiba jadi ibu-ibu yang keren. And om gue yang duduk ngerokok di pojokan dari tadi yang cuma om ngerokok tiba-tiba jadi kelihatan kayak statu Romawi. Yang mana sinematik. Wow. Kunci dari segala keindahan ada pada lighting ternyata. Tapi itu urusan desain nanti bah. Ya pokoknya gue nggak nangis makanan di kitchen. Bertanya-tanya penasaran gimana kalau misalnya gue nggambar mereka semua aja di portofolio di cafe gue nanti. Yang mana gue harap nggak kelihatan mengerikan kayak gini. Habis itu jam 1 sampai jam 3 gue ngabisin lah. Beberapa jam kemudian masih ngikutin kikil. Bapak gue minta gue pergi. Sebenarnya kenapa gue cerita ini? Maksud gue apa yang exciting dari semua ini? Kecuali ngobrol sama mbak, bagian ngobrol sama mbak-mbaknya. Mereka semua exciting ke gue pribadi, bukan ke lo. Jadi ya, let's skip that. Jam 3 sampai jam 5. Oh, mujizat. Ternyata gue nemu kunci motor gue tepat di depan lemari baju gue. Hooray. Soal asar, karena gue mulai muak dan vlog materi, maka gue berganti job menjadi gambar anime. Oh. Jam 5 gue istirahat total, break gambar ilustrasi karena gue pengen banget gambar sejak sekian lama. Kesibukan ini mereka makan waktu gambar gue pengen banget gambar. Jam 6 sampai jam 7 kita berganti episode dari dunia siang menjadi dunia malam, di mana gue perlahan-lahan memasuki dunia cyberpunk. Laipo itu siapa? Itu nama om gue. Setelah maghrib, makan di belakang. And jam 7 sampai jam 8 kami mulai masuk ke dalam mobil retro yang hanya temukan di Need for Speed Shadow Most Wanted, di mana kami bereksplorasi melewati dunia kegelapan malam di bawah cahaya neon, di bawah hujan yang parah. Memasuki dunia cyberpunk 2027 di mana kami bukannya kami tembak-tembakan, tapi kami ngebagiin kotak Akikah ke tetangga-tetangga sekitar. Alhamdulillah. Kenapa gue bilang cyberpunk 2027? Karena sumpah lingkungan malam di sini bener-bener neon, kegelapan di mana lo cuma ngeliat cahaya motor, cahaya mobil, dan lampu yang sedikit-sedikit warna-warni. Itu bener-bener cyberpunk kalau lo perhatiin banget. Jadi kami keliling dari jam 7 sampai jam 9. Gue putuskan waktunya gue break. Jadi gue biarkan mereka yang berkeliling sementara gue kembali mengerjakan sedikit pekerjaan kuliah dan banyak pekerjaan vlog. Jam 9 sampai jam 11 gue masih ngerjain vlog. Jam 11 sampai jam 1 gue masih mengerjakan materi vlog. Dari situ gue mulai ngerekam lanjut sampai rekaman yang lo lihat sekarang yang mana terjadi pada jam setengah 3 malam. And itulah ujung akhir dari vlog kita. Biar gue cek apa rekaman OBS gue jalan. Nice. Kesimpulan apakah yang kita dapat malam ini? Ini kesimpulan dari gambar rekreasi gue di jam 5 pagi tadi. Alhamdulillah mereka ngebentuk. Gila, keren bener kiri tuh. Jadi kesimpulan yang kita dapat, pertama, ternyata gue bukan cuma masih tidur jam 1 malam, ternyata gue masih tidur mendekati jam 3 malam. Itu benar-benar harus di fix, harus diperbaikin besok. Itu work buat lo lakukan. Mau ngejawab,
Mana jawab sebagai manusia super, tugas kewajiban lo ngebenerin jam tidur, oke? Habis itu gue juga besok masih harus ngurusin surat pengunduran diri, and gue harus nyiapin mental dan jadwal buat minggu-minggu ke depan intensif, persiapan manusia super, persiapan SBMPTN, dan persiapan DKV ITB kita. And so, well, itu pekerjaan buat besok. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhir dari laporan kita. Gue Muhammad Johar, host kalian. See ya. Peace.